B221-10088. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Writing for Academic Purpose yang diampu oleh Bapak Malikul Hafiz MPD. Jadi langsung saja pada pembahasan saya. Baik, langsung saja. Yang pertama, plagiat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 disebutkan bahwa plagiarisme adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau berusaha memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah diri sendiri tanpa menyebutkan sumber secara akurat dan cukup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 disebutkan bahwa plagiarisme adalah mengambil tulisan orang lain atau pendapat dan sebagainya seolah-olah itu milik Anda sendiri. Menurut Oxford American Dictionary dalam Clambook tahun 2001, plagiarisme adalah untuk mengambil dan menggunakan ide, tulisan, atau penemuan orang lain sebagai milik Anda sendiri. Baik, selanjutnya, bagaimana menghindari plagiarisme? Yang pertama, jangan menunda-nunda penelitian atau tugas Anda. Penelitian yang baik membutuhkan waktu. Penundaan berarti Anda mungkin kehabisan waktu atau terlalu stres untuk menyelesaikannya. Tekanan semacam ini seringkali dapat menyebabkan kebiasaan penelitian yang ceroboh dan keputusan yang buruk. Rencanakan penelitian Anda jauh-jauh hari sebelumnya dan cari bantuan bila diperlukan dari profesor, pustakawan, dan staf pendukung kampus lainnya. Yang kedua, berkomitmen untuk melakukan pekerjaan Anda sendiri. Jika Anda tidak memahami tugasnya, bicarakan dengan profesor Anda. Jangan mengambil cara mudah untuk meminta salinan tugas lama kepada teman sekamar atau teman Anda yang lain. Aspek yang berbeda dari ini adalah kerja kelompok. Proyek kelompok populer di beberapa kelas di kampus, tetapi tidak semuanya. Pastikan Anda memahami dengan jelas ketika profesor Anda mengatakan tidak apa-apa untuk bekerja dengan orang lain pada tugas dan menyerahkan tugas kelompok, versus ketika tugas dan makalah perlu mewakili pekerjaan Anda sendiri. Selanjutnya yang ketiga, jadilah 100% teliti dalam pencatatan Anda. Saat Anda mempersiapkan makalah atau penelitian Anda, dan saat Anda mulai menyusun makalah Anda, salah satu praktik yang baik adalah dengan jelas memberi label dalam catatan Anda, ide-ide Anda sendiri, seperti tulis saya dalam tanda kurung, dan ide-ide dan kata-kata dari orang lain, seperti tulis Meet tahun 2005, atau sesuatu untuk menunjukkan penulis, sumber, tanggal sumber. Simpan catatan yang baik dari sumber yang Anda konsultasikan dan ide-ide yang Anda ambil dari mereka. Jika Anda sedang menulis makalah, Anda akan memerlukan informasi ini untuk bibliografi atau daftar referensi yang dikutip. Jadi, Anda akan mendapatkan manfaat dari organisasi yang baik sejak awal. Selanjutnya yang keempat, kutip sumber Anda dengan cermat. Selalu kutip karya, kata, ide, dan frasa orang lain yang Anda gunakan secara langsung atau tidak langsung dalam makalah Anda. Terlepas dari apakah Anda menemukan informasi dalam buku, artikel, atau situs web, dan apakah itu teks, grafik, ilustrasi, bagan, atau tabel. Anda harus mengutipnya. Bila Anda menggunakan kata atau frasa dari sumber orang lain, ini harus dalam tanda kutip. Manual gaya saat ini tersedia di sebagian besar media referensi dan online. Mereka juga dapat memberikan saran lebih lanjut untuk menghindari plagiarisme. Yang terakhir yaitu kelima, memahami frase yang baik. Cukup menggunakan sinonim atau mengacak kata dan frasa penulis dan kemudian menggunakan penulisan ulang ini tanpa kredit dalam pekerjaan Anda adalah plagiarisme. Polos dan sederhana. Frase
yang baik mengharuskan Anda benar-benar memahami sumber aslinya, bahwa Anda benar-benar menggunakan kata-kata Anda sendiri untuk meringkas suatu poin atau konsep, dan Anda memasukkan kata atau frasa unik apapun yang Anda gunakan dari sumber aslinya ke dalam kutipan. Parafrase yang baik juga mengharuskan Anda mengutip sumber aslinya, kurang dari itu, dan Anda membelok ke wilayah plagiarisme yang berbahaya. Baik, pembahasan saya yang kedua adalah kutipan. Secara umum, pengertian kutipan adalah kalimat pinjaman dari seorang pengarang terdahulu atau tokoh terkenal yang dimuat dalam buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kutipan adalah mengambil satu kalimat atau lebih dari karya tulis orang lain yang digunakan sebagai ilustrasi dengan tujuan untuk memperkuat dalil-dalil yang terdapat dalam tulisan Anda sendiri. Jadi, bagaimana cara melakukan sebuah pengutipan? Contoh yang pertama saya ambil adalah menulis kutipan secara langsung yang panjang. Yang pertama, penulisan kutipan dipisahkan oleh 3 spasi dari teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga, kutipan boleh diapit dengan tanda petik atau tanda petik ganda atau tidak. Yang terakhir adalah setelah kutipan, berikan deskripsi atau sumber kutipan. Contoh yang kedua adalah menulis kutipan langsung dengan singkat. Yang pertama, kalimat kutipan harus terintegrasi dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris tanda kutip adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda petik atau tanda petik ganda. Yang keempat, setelah kutipan, tulis sumber lengkap dengan nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman dalam tanda kurung. Saya juga menambahkan cara menulis kutipan secara tidak langsung. Yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris tanda kutip adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit tanda petik atau tanda petik ganda. Terakhir, setelah kutipan, sumber kutipan harus ditulis. Baik, pembahasan saya selanjutnya adalah parafrase. Parafrase lahir dari bahasa Latin paraphrasis dan bahasa Yunani paraphraseion. Yang keduanya memiliki arti tambahan cara berekspresi. Dapat diartikan bahwa parafrase adalah suatu bentuk penyajian kembali suatu tata bahasa, kalimat, atau pernyataan dengan menggunakan diksi yang lebih sederhana tanpa mengubah makna bahasa. Secara umum, teknik parafrase biasa digunakan oleh penulis untuk menghindari plagiarisme dengan memberikan kutipan tidak langsung dari teks aslinya. Apa yang penulis lakukan dengan menggunakan teknik parafrase adalah sesuatu yang tidak melanggar hukum karena penulis hanya menulis ulang ide dalam kalimatnya sendiri. Bagaimana cara melakukan parafrase? Baik, saya menambahkan cara sederhana untuk melakukan parafrase. Yang pertama, bacalah bagian itu berulang-ulang untuk memahami arti sepenuhnya. Yang kedua, catat konsep utama. Yang ketiga, tulis versi teks Anda tanpa melihat aslinya. Yang keempat, bandingkan teks parafrase Anda dengan aslinya dan buat sedikit penyesuaian pada frasa yang tetap terlalu mirip. Yang terakhir adalah sebutkan sumber di mana Anda menemukan ide tersebut. Pembahasan saya yang terakhir adalah meringkas. Meringkas adalah proses meringkas atau meringkas dari sebuah teks hanya dengan mengutip poin-poin penting. Meringkas atau summary harus disingkat, lengkap, dan objektif dengan membaca bagian-bagian dengan seksama untuk mendapatkan rangkuman ringkasan yang baik. Jadi bagaimana cara membuat ringkasan? Di sini saya menambahkan cara sederhananya, yaitu langkah pertama, baca teks untuk poin utama. Langkah kedua, baca ulang dengan cermat dan buat garis besar deskriptif. Langkah ketiga, tulis tesis atau poin utama teks.
Langkah keempat adalah identifikasi bagian utama atau potongan teks. Setiap divisi mengembangkan salah satu tahapan yang diperlukan untuk membuat poin utama secara keseluruhan. Langkah kelima adalah cobalah meringkas setiap bagian dalam 1 atau 2 kalimat. Langkah keenam, sekarang gabungkan ringkasan bagian Anda menjadi satu kesatuan yang koheren. Buat versi teks utama yang diringkas dengan kata-kata Anda sendiri. Baik teman-teman, Bapak, sekian presentasi dari saya.